Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi pengembangan sistem pendukung keputusan. Pendahuluan. Dalam membangun sebuah DSS, apalagi yang besar, merupakan proses yang rumit, melibatkan beberapa hal teknis, yaitu diantaranya ada hardware, jaringan, dan perilaku atau interaksi manusia mesin dampak DSS pada individu. Agar lebih mudah membangun DSS, bisa digunakan bahasa khusus atau semisal case tools. Strategi pengembangan. Tulis DSS dengan bahasa pemrograman umum, terdiri dari Pascal, DLP, C, C++, C#, Java, dan lainnya. Menggunakan 4GL, yaitu Data Oriented Language, Spreadsheets, dan Financial Oriented Language. Menggunakan DSS Generator, Excel, Lotus, Quattro Pro Express. Generator lebih efisien dari 4GL, tergantung dengan pada batasannya. Menggunakan DSS Generator atau Domain Specific Command FDC untuk budgeting dan financial analysis untuk kalangan perguruan tinggi. Mengembangkan DSS dengan metodologi CASE memiliki jaminan kualitas yang memadai. Untuk DSS yang kompleks, bisa mengintegrasikan pendekatan-pendekatan di atas. Proses pengembangan DSS. Pengembangan DSS terkait dengan struktur permasalahan, yaitu terstruktur, semi terstruktur, ataupun terstruktur. Berturut-turut ES atau DSS, DSS MIS biasa digunakan untuk ini. Berikut merupakan bagian dari fase-fase pengembangan suatu DSS, di mana terdiri dari fase A, B, C, D, E, F, G, dan H. Di fase A terdiri dari planning, fase B research, analisis. Berikut proses pengembangan. Pembangunan DSS dilakukan dalam berbagai cara. Dibedakan antara pendekatan life cycle atau daur hidup dan iteratif proses atau proses berulang. Berikut bagian SDLC atau System Development Life Cycle tradisional. Terdiri dari planning, analisis, desain, implementation, dan sistem. Di mana di antara kelima tersebut saling berhubungan. Berikutnya, pendekatan prototyping evolutioner. Apa itu pendekatan prototyping? Disebut juga proses evolusioner atau evolutionary process. Proses berulang atau cukup disebut prototyping saja. Nama lain dari itu yaitu middle out proses, proses sementara, adapting design, dan incremental design. Proses desain berulang ini mengkombinasikan 4 fase utama SDLC tradisional ke dalam satu langkah yang diulang-ulang. Proses berulang terdiri dari 4 tugas, yaitu yang pertama, memilih submasalah penting yang akan dibangun pertama kali. Yang kedua, mengembangkan sistem yang kecil tapi berguna dalam membantu pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mengevaluasi sistem terus-menerus. Dan yang terakhir, menghaluskan, mengembangkan, dan memodifikasi sistem secara berulang. Pengembangan DSS berbasis tim. Secara organisasi, penempatan DSS Group bisa di mana-mana, umumnya pada lokasi yang pertama dalam Departemen IS atau Information Service. Yang kedua, Executive Staff Group. 3. Dalam wilayah keuangan atau fungsi lainnya. 4.
dalam departemen rekaya industri. 5. Dalam kelompok manajemen pengetahuan atau manajemen science group. 6. Dalam kelompok pusat informasi atau information center group. Berikut pengembangan DSS berbasis user. Pengembangan DSS berbasis user berelasi secara langsung kepada komputasi end user, di mana pengembangan DSS merupakan pengembangan dan penggunaan sistem informasi berbasis komputer oleh orang-orang di luar wilayah sistem informasi formal. Pengertian ini melibatkan juga manajer dan profesional yang menggunakan komputer pribadi, pengolah kata yang digunakan oleh sekretaris, email yang digunakan oleh CIO, dan sistem time sharing yang digunakan oleh ilmuwan dan peneliti. Keuntungan pengembangan DSS berbasis user yaitu keuntungan yang bisa didapat dari user bila dia sendiri yang membangun DSS. Yang pertama, keuntungannya waktu penyelesaiannya lebih singkat. Yang kedua, syarat spesifikasi kebutuhan sistem tak diperlukan. 3. Masalah implementasi DSS dapat dikurangi. Dan yang terakhir, biayanya sangat rendah. Resiko pengembangan DSS berbasis user. 1. Kualitasnya bisa tak terjaga. 2. Resiko potensial kualitas dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu tools dan fasilitas di bawah standar. Yang B. Ketidakmampuan mengembangkan sistem yang bisa bekerja, pengembangan sistem yang menghasilkan hasil yang salah. C. Resiko manajemen data seperti kehilangan data. DSS generator. DSS generator mengkombinasikan kemampuan berbagai aplikasi umum dalam satu program. Berikut merupakan program yang merupakan bahan baku bagi paket terintegrasi. Yang pertama, spreadsheet. 2. Manajemen data. 3. Pengolahan kata. 4. Komunikasi. 5. Grafis bisnis. 6. Kalender atau manajemen waktu. 7. Desk management. 8. Manajemen project. Pemilihan software. Tool software dasar yang patut dipertimbangkan diantaranya adalah: pertama, fasilitas database relasional dengan fasilitas pembuatan laporan yang baik dan fasilitas pemilihan data setiap saat. 2. Bahasa penghasil grafis. 3. Bahasa pemodelan. 4. Bahasa analisis data statistikal umum. 5. Bahasa khusus yang lain, misalnya untuk membangun simulasi. 6. Bahasa pemrograman atau generasi ketiga. 7. Tool pemrograman berorientasi objek. 8. Tool pembangunan IS. 9. Jaringan. 10. Cache tools. Berikut kesimpulan dari presentasi ini, yaitu yang pertama, DSS dikembangkan dengan proses pengembangan yang unik berdasarkan prototyping. Yang kedua, langkah utamanya dalam DSS itu yaitu perencanaan, riset, analisis, desain, konstruksi, implementasi, perawatan, dan adaptasi. Yang ketiga, pendekatan berulang atau prototyping paling umum digunakan dalam DSS karena kebutuhan informasi tak dapat diketahui dengan tepat pada awal proses. DSS dapat dibangun oleh tim maupun individu. Pembangunan DSS dengan tim mengikuti proses terstruktur, termasuk perencanaan, pemilihan software yang sesuai, dan hardware. Bagian utama dari komputasi end user adalah pembangunan DSS untuk dukungan personal yang dilakukan oleh individu. Keuntungan utama orang-orang membangun DSS sendiri yaitu waktu penyelesaiannya singkat, familiar dengan kebutuhannya, biaya rendah, dan implementasi lebih mudah. Kebanyakan DSS dibangun dengan generator pengembangan DSS atau dengan tool pengembangan 4GL tak terintegrasi. Terdapat banyak sekali tools dan generator di pasaran. Yang sesuai untuk membangun DSS tertentu haruslah didesain dengan cermat. Dan terakhir, banyak DSS dibangun dalam lingkungan Windows
Windows membuatnya mungkin untuk membangun DSS dengan cepat dan murah. Demikian presentasi dari kelompok kami.